Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pemrograman Visual Basic, yang pada saat ini kita akan membahas tentang pembuatan query builder. Jadi query builder ini sebagai salah satu fasilitas bagi pengguna aplikasi untuk mencari data secara dinamis. Pada prinsipnya, query builder ini sama dengan kita membuat perintah query select untuk mengambil beberapa informasi dari informasi tabel di database server yang biasanya digunakan oleh seorang database administrator, tetapi bagi seorang user atau pengguna aplikasi ini kita bisa buatkan fasilitas untuk pencarian data secara dinamis. Rekan-rekan bisa membuka kembali project yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Kita bisa tambahkan dari menu project, add form. Rekan-rekan bisa pilih new form, kemudian kita klik tombol open atau buka. Rekan-rekan bisa coba perlebar desain dari form ini. Kemudian untuk property name-nya rekan-rekan bisa tambahkan frm query. Kemudian untuk caption judul dari formnya kita bisa tambahkan query builder. Setelah itu rekan-rekan bisa tambahkan label. Kemudian properti auto size-nya kita buat true. Untuk judulnya kita berikan pencarian berdasarkan seperti ini. Di sebelahnya kita tambahkan combo box seperti ini rekan-rekan ya. Properti tag-nya kita kosongkan. Kemudian pada bagian name kita beri nama cmb fill, jadi combo fill ya, kita pemberian namanya seperti itu. Tambahkan lagi satu label di bawahnya, auto size-nya kita buat true. Kemudian captionnya kita berikan nama operator sebagai judul. Kemudian untuk di bagian sampingnya ini kita tambahkan combo box. Kemudian property name-nya kita beri nama cmb operator. Tambahkan lagi satu label di bawahnya di sini. Kemudian di sini kita tambahkan auto size-nya menjadi true. Captionnya nilai pencarian. Kemudian tambahkan di sini satu text box, dibuat proporsional saja supaya desainnya tampak menarik. Properti tag-nya kita kosongkan. Kemudian name-nya kita berikan txt nilai. Setelah ini rekan-rekan bisa tambahkan lagi di bagian kanan, kita double klik saja comment button. Nah, seperti ini rekan-rekan. Kita berikan nama cmd cari. Di sini captionnya kita tulis cari. Double klik lagi comment buttonnya. Kita tambahkan di sini refresh. Kemudian name-nya kita ganti cmd refresh. Kemudian tambahkan satu komponen comment button di bagian kanan. Di sini kita berikan cmd close. Kemudian di sini captionnya kita close saja. Kemudian tambahkan satu komponen data grid di bagian bawah. Rekan-rekan bisa gerak seperti ini. Kemudian kita perkecil saja ukurannya supaya tampak rapi. Seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian kalau sudah, gridnya kita beri nama dengan grid hasil. Nah, setelah ini coba kita cek kembali komponen yang sudah kita tambahkan. Di sini ada properti name-nya cmb fill, cmb operator, txt nilai, cmd cari, cmd refresh, cmd close, dan grid hasil. Setelah ini rekan-rekan bisa simpan saja. Kemudian letakkan informasinya di folder yang sudah kita siapkan sebelumnya. Rekan-rekan bisa cari di sini, kita simpan. Kemudian rekan-rekan bisa tambahkan satu lagi label
Di bagian atas ini untuk mendapatkan informasi seberapa banyak record yang terdapat dalam basis data. Untuk properti name-nya rekan-rekan bisa buat LBL record. Kemudian untuk fontnya rekan-rekan bisa buat font yang agak lumayan besar ya, misalnya 18, agak tebal seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini sementara kita berikan label record di sini. Nah, tujuannya adalah nanti untuk mendapatkan informasi seberapa banyak atau untuk mendapatkan informasi seberapa banyak record yang berasal dari tabel. Kemudian kita bisa langsung masuk ke bagian kode. Rekan-rekan bisa dari menu view pilih code, kemudian di bagian atas di general declaration seperti biasa kita tambahkan di sini option explicit supaya semua variabel yang ada itu dipesan terlebih dahulu atau dideklarasikan terlebih dahulu. Di sini kita pesan sebuah variabel rsfill gunanya untuk menampung data informasi nama kolom yang berasal dari tabel. Kemudian di sini ada rs cari, juga sama, ini gunanya untuk mencari data yang nanti kita tampilkan di data grid. Kemudian perintah SQL-nya kita letakkan di sini nantinya ya. Nah, ini 3 variabel yang akan kita gunakan nanti. Kemudian rekan-rekan bisa dari menu form pilih load. Nah, di sini kita bisa membuat operasi untuk membuka koneksi. If koneksi.state tidak sama dengan 1, maka kita buka koneksinya. Kemudian di bagian form unload kita tambahkan if koneksi.state sama dengan 1 dalam kondisi terbuka, maka tutup koneksi. Kemudian if rsfill.state sama dengan 1, dan kita tutup seperti biasa. rsfill.close set rsfill sama dengan nothing supaya memorinya tidak digunakan. Jadi setiap kali formnya sudah tidak di-unload lagi, maka kita bersihkan dari memori komputer. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, sampai di sini kita bisa dari menu project coba jalankan dulu FRM query. Nah, sebelum dijalankan rekan-rekan bisa klik properti formnya yang aktif di sini, Windows state-nya, startup position-nya kita buat center grid. Kita simpan, kemudian kita run saja. Nah, jadi informasinya nanti di bagian sini ini akan ada informasi kolom dari tabel T registrasi, operatornya, nilai pencariannya, kemudian kita akan menampilkannya di dalam grid yang ada di bawahnya. Nah, rekan-rekan bisa coba pertama tombol close di double klik. Jadi di sini perintahnya unload me. Seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian di bagian pertama ini form load, kita akan membuat proses untuk menampilkan informasi berupa daftar kolom atau field yang berasal dari tabel T registrasi. Nah, di sini rekan-rekan bisa tambahkan sub, misalnya tampil field. Seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian if rs field state sama dengan 1 dan rs field kita close. STRSQL-nya, jadi ada perintah ke MySQL itu untuk menampilkan kolom from T registrasi seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian rsfill open STRSQL seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian kita menggunakan perulangan do until rsfill dot
end of file, kita mengulang rsfill.moveNext. Di sini kita ulang saja untuk ditambahkan di sini namanya tadi adalah cmd fill. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi di sini kita tambahkan cmd fill add item rs fill. Nah, di sini kita ambil fill seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Kita panggil prosedurnya di form load. Nah, rekan-rekan nanti punya daftar kolom yang berasal dari tabel registrasi. Ada TA, ada nomor registrasi, ada DGL daftar, nama, pilihan, satu, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa tambahkan operatornya. Jadi di sini rekan-rekan bisa tambahkan lagi sub tampil operator seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian with di sini tadi namanya adalah cmd operator. Maka di sini kita cmd operator. Di sini ada end with. Nah, di sini add item misalnya kita buat sama dengan ya. Kemudian ada add item kita buat tidak sama dengan. Kita add item pakai like. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, jadi nanti kita panggil tampil operator di sini. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Misalnya nanti mengambil nomor registrasi yang nilainya sama dengan berapa ya. Jadi kita bisa tentukan nilai yang kita cari seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa untuk tampil data. Kita tambahkan di sini sub tampil data. Ini gunanya untuk menampilkan data ke dalam grid. Jadi if rs cari state sama dengan 1. Seperti ini rekan-rekan ya. TRSQL select bintang from T registrasi, rs cari open, add open static, add log optimistic. Kemudian kita set grid hasil. Di sini data source-nya sama dengan rs cari titik data source. Jadi tampil datanya kita panggil di bagian sini. Nah, jadi ada 3 prosedur yang kita panggil pada saat formnya di load. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi ini adalah tampil fill, tampil operator, dan di sini ada gridnya. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian kita bisa tambahkan untuk label record. Jadi label record bisa ditambahkan di sini. Nah, ini gunanya adalah menampilkan jumlah record. Kita kasih komentar. Nah, di sini rekan-rekan bisa LBL record, caption. Nah, ini kita ambil dari jumlah record, informasinya seperti ini rekan-rekan ya. rs cari .record count. Record count itu artinya jumlah recordnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Coba kita jalankan. Nah, jadi ada jumlah record sebanyak 10. Jadi 10 baris recordnya. Jadi nanti kalau kita cari ada 3 baris, maka di sini juga akan muncul informasinya 3 baris. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada cmd refresh di sini kita panggil saja tampil data. Refresh di sini tampil data. Jadi nanti setiap kali ada operasi pencarian, kita refresh supaya datanya muncul di bagian gridnya. Nah, kemudian kita bisa fokus untuk di bagian cari. Nah, ini adalah kuncinya di sini, bagian cari, cmd cari. Nah, rekan-rekan bisa mulai aktifkan. Jadi kalau mencari itu nanti rekan-rekan cek 3 informasi ini harus ada semua ini. cmd fill, cmd operator, dan txt nilai. Jadi harus ada semua, maka di sini kita buat validasi.
if cmb fill tag-nya dalam keadaan kosong, nah maka apa informasi yang harus dilakukan? cmb fill kita pilih dulu menggunakan set focus. Kemudian di sini kita berikan pesan msgbox, misalnya nama fill belum ditentukan. Kita buat vb only plus vb information, koma di sini konfirmasi. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian di sini juga sama, tinggal kita copy saja. Ini untuk cmb operator sama cmb operator juga. Misalnya di sini operator belum ditentukan. Kemudian nanti juga sama, di sini ada txt nilai. Seperti ini rekan-rekan ya. txt nilai. Kita set fokuskan saja. Di sini akan muncul nilai pencarian. Nah, jadi nanti kalau kita jalankan, kita cari harus diisi dulu ya. Nah, ini ya. Jadi harus diisi. Di sini kita berikan supaya tidak semuanya dijalankan exit sub. Di sini juga sama exit sub supaya tidak dijalankan sampai bawah. Jadi begitu nanti informasinya kurang lengkap, dia akan berhenti sendiri. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi misalnya kita cari, maka file-nya harus diisi. File apa yang kita cari, seperti itu ya. Kemudian setelah ini baru kita menggunakan di bawah ini ada perintah, bisa pakai if, bisa pakai select case. Kita bisa pakai select case saja. cmb operatornya, cmb operator titik tag ya. Di sini ada perintah nselect. Nah, di sini rekan-rekan kita cek operatornya di sini. Operatornya yang nanti digunakan apa? Jadi kalau operatornya case menggunakan sama dengan, ada lagi case menggunakan tidak sama dengan, ada lagi case yang menggunakan like. Kemudian case else, jadi kalau tidak dari ketiganya, maka informasi apa yang akan kita berikan? Misalnya kita berikan informasi msgbox seperti ini, pilih operator yang benar. Seperti ini rekan-rekan ya, vb only plus vb information, konfirmasi. Nah, di sini kita bisa berikan perintah SQL. Jadi kalau sama dengan perintah SQL yang kita berikan, di sini rekan-rekan bisa berikan informasi. Misalnya select bintang from T registrasi, ini nama tabelnya, kita spasi, kemudian tanda petik 1. Nah, di sini kita berikan informasi where, karena ini adalah pencarian, spasi, seperti ini rekan-rekan ya, cmb fill. Nah, dari fill apa yang kita ambil, kemudian operator apa yang kita gunakan di sini, cmb operator. Kemudian di sini ada tanda petik 1 ya. Nah, di sini. Nah, ini rekan-rekan ya. Kemudian di sini ada txt nilai titik teks. Jadi nilai yang kita masukkan di sana itu akan menjadi parameter nilainya. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau operatornya sama dengan, maka di sini nanti fill apa yang kita pilih sama dengan nilai yang kita masukkan. Ini juga sama, tinggal di copy saja seperti ini rekan-rekan ya. Nah, di sini diganti nanti operatornya ya. Operatornya nanti kalau dipilih tidak sama dengan juga sama. Nah, bagaimana dengan like? Nah, like ini operatornya agak sedikit berbeda karena menggunakan operator like. Nah, operator like itu nanti dikasih dulu di sini spasi, petik. Nah, spasi, petik. Nah, di sini ada tanda seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kemudian khusus untuk nilainya ini di-update dengan tanda persen di depan. Nah, di sini ya. Nah, ini perintah like itu ada tanda persennya karena memilih yang mirip.
Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau catL, ini STR-SQL-nya dikosongkan, artinya tidak ada perintah SQL yang dijalankan. Nah, setelah ini baru kita melakukan pencarian. Nah, di sini tinggal tambahkan if rscari dot state sama dengan 1, then rscari kita close dengan cara yang sama, open hasil dari SQL yang ada di sebelumnya. Kemudian ada add log optimistic. Kemudian di sini rekan-rekan bisa buat untuk data grid-nya. Grid hasil data source sama dengan rscari titik data source. Nah, di sini juga sama seperti di tampil data. Kita cek tampil data tadi ada informasi untuk record. Nah, ini tampilkan hasil untuk recordnya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, kita cek kodenya ya. Nah, jadi secara logika kita melakukan pencarian, tampilkan seluruh data berdasarkan kolom dengan operasi dan nilainya, seperti itu ya. Sekarang coba kita jalankan. Nah, rekan-rekan bisa coba misalnya mau mencari berdasarkan nama, kemudian menggunakan sama dengan. Nah, kalau nama dia harus nama asli full ya. Misalnya di sini Sabihis. Kita cari. Nah, di sini ketemu Sabihis dengan jumlah record yang dihasilkan adalah 1 record. Bagaimana kalau nama menggunakan tidak sama dengan, berarti selain Sabihis kita cari jumlahnya 9 record. Bagaimana kalau dengan like? Like ini yang mirip, ada klausa yang mirip di dalam persen tadi. Misalnya mengandung kata ma. Yang mengandung kata ma siapa saja? Ada Dimas, ada ma-nya, Hermansyah ada ma-nya, kemudian Bagas Darmawan ada ma-nya. Kemudian kalau misalnya jenis kelamin itu yang laki-laki saja, kita cari. Ada 6 record, cek ya 6 record ya. Kalau tidak laki-laki berarti perempuan, cari. Nah, ada 4 record. Nah, inilah rekan-rekan yang kita sebut dengan query builder. Cukup sederhana, tapi secara logika nanti akan dapat membantu user untuk menelusuri data secara dinamis. Kalau kita mau refresh berarti datanya diaktifkan semuanya. Kita cari lagi, nanti akan terfilter. Nah, demikian rekan-rekan teknik kita dalam membangun query builder. Kita bisa refresh, kita bisa close, kemudian kita observasi lagi. Rekan-rekan bisa cek kode programnya dari bagian option explicit. Ada bagian CMD cari, kodenya agak lumayan panjang, tapi secara logika kita bisa pahami. Tekniknya adalah mencari data. Kemudian bagian CMD close ada unload me, CMD refresh ada tampil data, pada bagian form load ada membuka koneksi, memanggil tampil field, memanggil tampil operator, memanggil tampil data. Kemudian di bawahnya ada prosedur yang didefinisikan. Kemudian di paling bawah ada form unload. Nah, demikian rekan-rekan yang dapat kita bahas pada video kali ini. Sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya.